Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Maulana Azizah, NIM 194100002. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah studi fikih yang diampu oleh Bapak Aris Mahmudi. Di sini saya akan membahas mengenai Imam Syafi'i. Nama beliau Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf bin Husyai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr bin Malik bin An-Nadir bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adbab. Nasabnya bertemu dengan kakeknya Rasulullah SAW, yakni Abdul Manaf. Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah di tengah-tengah keluarga miskin di Palestina, sebuah perkampungan orang-orang Yaman. Ayah Imam Syafi'i bernama Idris bin Abbas. Ibunda Imam Syafi'i bernama Fatimah binti Abdillah bin Asdiyah. Istri Imam Syafi'i bernama Hamdah binti Nafi' bin Anbasah bin Amru bin Utsman bin Affan. Dan istri beliau satu lagi bernama Dananir. Sedangkan anak-anak Imam Syafi'i antara lain Abu Usman Muhammad, ia seorang hakim di kota Halib, Syam, Syria. Fatimah dan Zainab. Beliau wafat pada usia 55 tahun pada tahun 204 Hijriah. Pada usia 7 tahun, Imam Syafi'i telah menyelesaikan hafalan Al-Quran dengan lancar. Setelah menyelesaikan hafalan Al-Quran, beliau melanjutkan dengan menghafal berbagai macam syair-syair Arab dan kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Ketika berada di Mekah, beliau berguru kepada Sufyan bin Uyainah, salah seorang ahli hadis di Mekah. Imam Syafi'i juga berguru kepada Muslim bin Khalid bin Zanji, salah seorang ahli fikih di Mekah. Pada 163 Hijriah, Imam Syafi'i berangkat ke Madinah Munawwarah untuk berguru kepada Imam Malik. Beliau merupakan salah seorang ulama ahli hadis sekaligus pakar fikih di Madinah. Imam Syafi'i tidak meninggalkan kota Madinah kecuali setelah wafatnya Imam Malik. Ketika berumur 15 tahun, beliau mendapat rekomendasi dari gurunya Muslim bin Khalid untuk memberikan fatwa dalam masalah agama. Pada 184 Hijriah, Imam Syafi'i berangkat ke Irak untuk diadili oleh Khalifah Harun al-Rashid atas tuduhan pemberontakan terhadap Khilafah Abbasiyah. Namun, akhirnya beliau dibebaskan atas rekomendasi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, seorang murid terbaik Imam Abu Hanifah yang pada saat itu menempati posisi qadhi pada pemerintahan Abbasiyah. Ustadz Tengku Khairul Fazli dalam buku Usul Fikih Mazhab Syafi'i yang diterbitkan Rumah Fikih Publishing menjelaskan, setelah beliau dibebaskan dari tuduhan tersebut, beliau berguru kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tentang fikih Hanafi atau mazhab Ahlur Ra'yi sampai beliau wafat. Setelah wafatnya Muhammad bin Hasan pada 189 Hijriah, Imam Syafi'i meninggalkan kota Baghdad menuju kota Mekah. Di Mekah, beliau mengisi kajian fikih dan memberikan fatwa di Masjidil Haram. Pada saat itulah, beliau mulai merintis mazhabnya sendiri yang berbeda dengan kedua gurunya, yaitu Imam Malik dan Muhammad bin Hasan. Pada 195 Hijriah, Imam Syafi'i meninggalkan kota Mekah menuju ke Baghdad. Selama berada di Baghdad, beliau berhasil menulis kitab dalam bidang usul fikih yang berjudul Al-Risalah dan dalam bidang fikih yang berjudul Al-Hujjah atau yang lebih dikenal dengan mazhab Hadim. Murid-murid beliau di Baghdad adalah Imam Ahmad bin Hambal, Abu Thawr al-Kalbi, Abu Ali al-Karabisi, dan Hasan al-Za'farani. Pada 199 Hijriah, Imam Syafi'i berangkat menuju Mesir untuk menyebarluaskan mazhabnya. Sifat-sifat Imam Syafi'i sebagaimana disebutkan oleh Abu Nuaim dengan sanadnya dari Ibrahim bin Murad, dia berkata, Imam Syafi'i itu beradab tinggi, gagah, bangsawan, dan berjiwa besar. Sedangkan menurut Az-Za'farani mengatakan bahwa Imam Syafi'i adalah seorang yang berwajah simpatik dan ringan tangan. Guru-guru Imam Syafi'i diantaranya Imam Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah al-Hilali yang berada di Mekah, Hatim bin Ismail, Waqi' bin Jarrah bin Malih al-Kufi, Abdul Wahab bin Abdul Majid al-Bashri, Sa'id bin Salim al-Hadah, Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya. Murid-murid beliau adalah Sulaiman bin Dawud al-Hashimi, Abu Thawr Ibrahim bin Khalid, Imam Ahmad bin Hanbal, Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Jizi,
Abu Bakar Abdullah bin Al-Zubair Al-Humaidi, Ibrahim bin Al-Mudir Al-Hizami. Al-Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'i mengatakan bahwa Imam Syafi'i telah menghasilkan sekitar 140-an kitab, baik dalam usul maupun furu'. Karya-karyanya antara lain Kitab Kitab As-Sunnah Al-Ma'thurah, Kitab Ar-Risalah. Keistimewaan dan ketekunan Imam Syafi'i dalam bidang ilmu ini memberikan peran penting terhadap hukum Islam, khususnya ilmu fikih. Adapun beberapa peran penting tersebut ialah sebagai berikut. Menjelaskan dengan rinci dalil-dalil yang menjadi landasan hukum, yaitu Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Menerangkan kewajiban untuk mengikuti orang-orang beriman atau ijma'. Kisah inspiratif dari beliau yaitu Al-Kisah suatu ketika Imam Syafi'i pernah tiba-tiba mencium tangan dan memeluk hangat seorang laki-laki tua yang kebetulan bertemu muka dengannya. Tindakan ini jelas mengundang tanya para sahabat dan murid-murid Imam Syafi'i. Begitu luar biasanya Imam Syafi'i memperlakukan dan memuliakan gurunya. Meski pembelajaran yang ia dapatkan terkesan remeh, tidak membuat mufti besar itu melupakan apalagi meremehkan jasa dari orang tersebut. Ia tetap memperlakukannya dengan mulia, sama seperti ia memperlakukan guru-gurunya yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.